dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap dan bahkan menjadi korban. Mereka dianggap sebagai makhluk Tuhan yang berada di kelas 2 di kelas, dan sering pula mereka dianggap sebagai budak. Kalangan elit dari bangsa Yunani kuno, misalnya perempuan, mereka ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekat di dalam istana kalangan bawahnya, dan mereka diperlakukan sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Bila mereka sudah menikah, para suami berkuasa penuh terhadap istrinya. Jika kita lihat pada peradaban Romawi, menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekerasan dan kekuasaan seorang ayah. Namun setelah mereka menjalin hubungan dan mereka tahu kekuasaan suami sangatlah mutlak terhadap dirinya sendiri, dan kewenangan untuk menjual dan mengusir dan menganiaya serta membunuh seorang perempuan tersebut. Dalam fakta pahit yang terus berjalan dan berlangsung sampai abad ke-6 Masehi dan hampir di setiap waktu, dan telah mengisyaratkan demikian hal tersebut. Jika kita lihat pada masyarakat pra abad ke-7 Masehi, sering menjadikan perempuan sebagai sesajen bagi para dewa-dewa mereka. Dalam hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Sedangkan kalau kita lihat dalam peradaban manusia atau masyarakat Cina, terdapat petua-petua kuno yang dianggap memanusiakan perempuan. Dalam ajaran Yahudi menganggap perempuan itu begitu sebagai sumber yang terlaknat, karena ia dapat menyebabkan Adam terusir dari dalam surga. Ayah berhak untuk menjual seorang anak kalau ia tidak memiliki anak laki-laki. Jika kita lihat dalam tradisi Nasrani pun, jika kita lihat nasib seorang perempuan akanlah sangat menyedihkan. Dalam kondisi yang diadakan pada abad ke-5 Masehi, yang dinyatakan bahwa perempuan adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya untuk melayani seorang laki-laki saja. Jika kita lihat bersama dalam tradisi Arab Jahiliyah, mereka menghalalkan dibunuhnya seorang bayi karena ia terlahir sebagai sosok perempuan. Dalam hal tersebut, kita bisa melihat dan menggambarkan betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan dan penganiayaan oleh sebagian masyarakat. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan ini bisa diklarifikasikan ke dalam 3 bentuk. Dalam 3 bentuk itu termasuk dalam kekerasan fisik, kekerasan psikis, sekolah, dalam batin kita, dan kekerasan dalam bidang ekonomi. Kekerasan fisik ini yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, dan menganiaya orang lain. Dalam kekerasan fisik, yaitu adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, dan menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh dari pelaku tersebut, yaitu pada bagian tangan dan kaki atau pada alat-alat lainnya. Dalam bentuk kekerasan kepada perempuan ini antara lain adalah yang bisa kita lihat dan bisa kita ambil, yaitu sebagai ini adalah seperti tamparan, pemukulan terhadap wanita, penjambakan, dan mendorongnya secara kasar hingga jatuh, dan menginjak-injak dirinya, serta penendangan dan pencekikan terhadap dirinya, dan juga pelemparan terhadap benda-benda keras, dan penyiksaan menggunakan benda-benda tajam, seperti pisau, gunting, serta setrika untuk pembakaran. Jika kita lihat, tindakan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat, sampai bahkan bisa membuat dia drop hingga dia meninggal dunia.
Kekerasan psikis ini adalah suatu perbuatan yang dimana ini akan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri terhadap dirinya, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa yang tidak percaya, dan juga penderitaan psikis yang sangat berat terhadap seorang perempuan tersebut. Berbeda jika kita lihat di dalam kekerasan ekonomi, yang dimana dalam hal ini yaitu untuk membentuk suaminya untuk mengontrol hak keuangan terhadap istri, memaksa atau melarang istri untuk bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang serta tidak memberi uang dalam pembelajaran dan memakai dan menghabisi uang seorang istri tersebut. Jika kita lihat bersama di dalam suatu delegasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini terjadi pada bulan Desember tahun 1993, yang dimana dikatakan sebagai bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan ini adalah perwujudan dari ketimpangan historis dan berhubungan dengan kekuasaan antara lelaki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Dikatakan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan ini adalah salah satu mekanisme sosial yang dimana krusialnya yang mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibanding dengan laki-laki. Penyebab dari kekerasan ini adalah terhadap perempuan adalah untuk budaya yang patriarkis dan juga pandangan agama yang bisa gender yang tidak adil terhadap seorang perempuan tersebut. Kekerasan ini yang berakar pada budaya dan kekerasan terakhir muncul baik sampai di mana tadi? Baik di dalam masyarakat ini bisa terjadi karena adanya persetubuhan antara keduanya yang kadang sulit diidentifikasikan. Di dalam masyarakat Muslim sendiri dan serupa tidak bisa dihindari, dianggap sebagai sesuatu yang alamiah bahkan oleh seorang perempuan itu sendiri. Dan sampai saat ini kekerasan terhadap perempuan ini masih terus terjadi. Bahkan jika kita lihat dari hari ke hari akan semakin meningkat pula jumlah kasusnya, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Para pelakunya ini semakin beragam dari berbagai tempat dan terlihat dari mulai pemimpinnya di tempat kerja, orang yang baru dia kenal, misalnya melalui Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Dan tokoh agama, bahkan suami atau anak ayahnya yang menjadi keluarga terdekat baginya. Di dalam ajaran Islam tersebut menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan yang sangat terhormat pada perempuan itu sendiri. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syariat sebelum, bahkan pada ajaran tersebut telah mendahului peradaban barat. Jika kita lihat dalam secara batinnya, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan dan tidak memposisikan antara pihak B dan pihak A, dan agama Islam ini sangat netral. Dan paling tidak pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama ini diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada baik sebentar. Baik sampai di mana tadi? Baik dari para manusia, yaitu Maqasid al-Sya'ariyah, yang dimana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Misalnya, Al-Syafi'i
menyatakan bahwa mengapa syariah diturunkan kepada manusia, karena adalah menciptakan kemaslahatan yang isinya adalah 5 jenis perlindungan. Perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, atau kehidupan, harta, dan keturunan. Apabila dilihat dari tujuan syariah, ini adalah, maka unsur keadilan adalah hal yang paling menonjol dalam agama dan tradisi Islam. Jika kita lihat dari perkembangan agama-agama monoteis, struktur tersebut berubah. Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur tersebut dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atau struktur tersebut. Dalam budaya Arab yang berpatriarki, banyak mempengaruhi para ulama muslim dalam menafsirkan konsep-konsep agama-agama Islam. Bagaimana yang diakui oleh bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dapat juga dikatakan bahwa fikih Islam ini merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan dengan budaya lokal tradisi. Hampir kita lihat sebagian masyarakat Muslim saat ini sekarang masih memegang erat budaya patriarki. Kaum lelaki dengan leluasa menguasai kaum perempuan dengan menempatkan mereka selalu berada di dalam sektor domestik. Pengasingan perempuan di dalam rumah ini membuat ruang geraknya tidak mandiri secara ekonomi dan selanjutnya memiliki ketergantungan secara psikologis mereka. Kalau membolehkan perempuan ini aktif di dunia publik, sistem patriarki ini selalu menekankannya pada kewajiban utama secara kodrat, yakni mengurus anak, suami, dan keluarga. Hal inilah yang banyak dibahas oleh Fatimah Mernissi dalam satu karyanya ketika ia berbicara tentang masalah hijab. Ia menyimpulkan bahwasanya bahwa budaya hijab mengharuskan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di sektor domestik. Baik, sebentar ya adik-adik. Sebentar ya adik. Baik, dalam hal ini kita bisa lihat dan kita kutip di dalam Al-Hujarat ayat 13 yang dimana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir, yang dimana kita kutip artinya bahwasanya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu untuk hidup berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu dapat saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal kamu. Kita akan melihat sedikit tafsir tentang ayat yaitu di mana wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu bapa yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawa, Hawa. Maka janganlah kalian merasa lebih utama bagian kalian di atas bagian yang lain dari nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa dan bersuku melalui proses keturunan.
agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka. Baik, dalam ayat tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan secara substansial dan struktural antara lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak dapat dicari alasan untuk menunjukkan seorang perempuan atau mengistimewakan salah satu jenis kelamin manusia. Dalam ajaran agama Islam, sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan seorang laki-laki, baik dari segi substansi penciptaan, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidamkan. Islam melalui kedua sumbernya, Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah, menempatkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan seorang laki-laki. Dalam ajaran Islam, hal ini benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki keadilan dan ketidakadilan atau ketimpangan gender. Jika nilai-nilai luhur Al-Quran berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat kalangan Muslim, maka hal ini bukanlah disebabkan oleh Islam, tapi karena ajaran dan bimbingan Islam tidak diimplementasikan dalam tataran perempuan. Perempuan ini adalah makhluk yang lemah, karena itu harus kita jaga dan kita lindungi. Dalam dirinya itu melekat dan juga hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks kehidupan sosial, istri berhak atas segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, rasa aman harus diberikan kepada korban, antara lain dengan memberdayakan dirinya agar berani mengamankan diri sendiri bila memang mendesak. Sistem hukum secara umum dapatlah diartikan sebagai kumpulan-kumpulan yang terdiri atas berbagai elemen-elemen yang normal, asas, konsep, teori-teori yang terkait dan saling terkait satu sama lain, dan pula saling mempengaruhi di dalam suatu konstruksi hukum. Keterkaitan antara elemen ini disebabkan oleh adanya asas dan atau beberapa asas, sedangkan saling mempengaruhi lebih disebabkan oleh adanya perbedaan konsep antar elemen-elemen itu sendiri. Hukum dalam konsep kontinental berbeda dengan hukum dalam konsep Anglo-Saxon, dan bahkan perbedaan yang demikian dapat dilihat pula perbedaan konsep hukum adat maupun dalam konsep hukum Islam. Di dalam proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan ini, peranan hukum Islam sangatlah besar. Ini dapat kita lihat dari kenyataan, misalnya kalau seorang saudara muslim hendak mereka menikah dengan seorang wanita pribumi, maka wanita itu diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini
lingkungan, mengatur hubungan antar anggotanya dengan kaidah hukum Islam atau kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kalau salah seorang dari mereka anggota keluarga itu meninggal, harta peninggalannya akan dibagi menurut hukum kewarisan dalam Islam. Dengan demikian, Islam bukanlah sistem yang adil dan hanya memiliki satu standar kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Dalam hukum Islam ini, hukum tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi yang sangat panjang. Mulai dari tahun pertama kenabian hingga sekarang. Dengan kata lain, hal yang kita pahami dengan hukum Islam pada saat ini disadari atau tidak sebenarnya merupakan pembakuan dan pemberlakuan yang sebelumnya telah mengalami proses kritik dan dinamika sosial kultural tersendiri. Memungkin lagi apa yang dikatakan oleh Ahmad kita lihat bahwa hukum Islam itu dia semata-mata hanyalah merupakan hasil dari implementasi para yuris terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dan kita anggap hukum Islam itu merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam dalam konteks sejarah abad ke-7 dan sampai abad ke-9. Selama periode tersebut, An-Naim dan para ahli hukum Islam telah menafsirkan Al-Quran dan berbagai sumber-sumber dalam rangka mengembangkan suatu syariah dan sistem secara komprehensif dan koheren sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. Agar tidak terjadi tindak-tindak kekerasan, mari kita melihat sedikit tentang pengertian yang dimana tentang tindak kekerasan. Jika kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, tindak kekerasan ini yaitu diartikan dengan perihal yang bersifat tercuri, keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan atau menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Dengan demikian, kekerasan ini merupakan suatu perwujud dan perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur-unsur yang diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang menyukai serta dapat menimbulkan gangguan psikologis. Perempuan ini merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan ini adalah pelanjut dari keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua adalah pada perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu elemen mendasar dan alasan yang mengapa perempuan tidak dapat mendapatkan perhatian yang sangat khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-hak. Dalam hukum Islam, secara etimologis dan terminologis, istilah hukum Islam ini adalah mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia dan identitas ganda. Di dalam hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, yaitu syariah dan syariah, memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu ilahi. Sedangkan atau pengetahuan tentuan praktis syariah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah
Dengan demikian hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, ketentuan hukum Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah-masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan dan seterusnya. Pada bagian ini merupakan wilayah syariah, dan kedua ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian-bagian ini merupakan wilayah perspektif. Jika kita lihat, perspektif ini merupakan salah satu pandang dan wawasan seseorang dalam mereka menilai masalah yang akan terjadi di sekitarnya. Perspektif ini adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seorang terhadap sesuatu isu yang terjadi. Dan perspektif ini dapat menjadikan penambahan wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang sedang terjadi dengan pandangan yang sangat luas. Baik. Sementara adik-adik. Baik adik-adik. Jika kita lihat dalam kedudukan perempuan ini di dalam hukum-hukum Islam, dalam masalah kedudukan perempuan ini adalah masalah yang sangat senantiasa hangat di sepanjang zaman dan sepanjang masa. Kenapa saya katakan demikian? Karena khususnya dari segi keadilan, menurut ajaran kita, ajaran hukum Islam, kemudian daripada itu perlu lebih dahulu dinyatakan bahwa kedudukan perempuan pada pertengahan zaman di Eropa khususnya dan di bagian-bagian dunia lainnya sangat rendah, baik di dalam hukum, perdata, sosial, ekonomi, dan politik. Berhubungan dengan hal-hal itu timbullah gerakan-gerakan perjuangan hak-hak perempuan yang dimulai pada abad ke-18 Masehi. Jika kita lihat dalam Undang-Undang HAM, dapat aturan khusus mengenai hak. Dalam saya lihat pada pasal 45 sampai pada pasal 51. Dalam aturan khusus ini, secara umum, memberikan hak kepada perempuan yang sama dengan hak yang ada pada laki-laki dari berbagai aspek. Perempuan mempunyai hak-hak politik, hak berprofesi, pasalnya pada pasal 46. Mempunyai hak menentukan kewarganegaraannya sendiri pada pasal 47. Berhak dalam memperoleh pendidikan pada pasal 48. Berhak memperoleh perlindungan khusus atas fungsi reproduksi atau keturunan pasal 49. Berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri jika ia telah dewasa atau berketurunan dalam pasal 29. Berhak untuk melakukan perbuatan hukum itu sendiri jika ia telah dewasa atau telah menikah pada pasal 51. Jadi, keseluruhan pasal-pasal tersebut telah mencerminkan kemaslahatan dalam menurut syariat. Kita lihat pada syariat Islam tentang adanya perlu menikah, meskipun tidak disebut secara tegas, tapi dapat terlebih dahulu dari pasal 50 yang berbunyi wanita yang telah dewasa dan telah menikah berhaknya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali bukan lain oleh hukum agamanya. Secara mukallafah, aturan itu dapat dipahami bahwa wanita yang belum dewasa, belum balik atau dia belum menikah harus didampingi oleh seorang walinya atau melalui walinya dalam melakukan perbuatan hukum.
perceraian, hukum kewarisan. Dalam Islam antara lain, dalam hukum perkawinan, jika kita lihat, para ahli-ahli telah menentukan tentang perkawinan, nikah atau zawaj. Jika kita lihat, suatu akad yang suci antara lelaki dan perempuan yang sah menurut hukum Islam. Mengenai hal ini, pada umumnya para ahli fikih berpendapat bahwa tak seorang pun dapat memaksa seorang wanita dewasa dan waras berkawin tanpa persetujuan. Hal tersebut sangatlah penting karena ini menyangkut soal kebebasan seorang perempuan untuk terikat dalam suatu perjanjian perkawinan. Karena apa? Karena itu baik dari pihak lelaki maupun pihak perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh mengatakan apakah mereka beristri atau tidak. Dan jad itu dinyatakan bahwa dalam bentuk ijab kabul calon suami dan calon istri. Jika kedua-keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau mereka yang dikuasakan. Kalau tidak demikian, misalnya kita lihat dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, mereka dapat bertindak sebagai wali mereka yang sah. Dan untuk melakukan ijab ini disyaratkan harus waras dan sudah dewasa, sehingga mereka dapat mengerti dan menyadari sepenuhnya apa yang mereka perlakukan tersebut. Kita mengutip dari pernyataan Abu Zahra, ada 3 syarat sahnya dalam perkawinan, yaitu tidak boleh adanya suatu perjanjian perkawinan yang menunjukkan bahwa perkawinan ini hanya dimaksudkan untuk satu waktu yang terbatas. B. Perjanjian haruslah sangat bersifat umum dan disiarkan di kalangan tertentu dan kalangan masyarakat. Dalam perkawinan ini adalah syarat yang paling utama dalam sahnya sebuah perkawinan adalah kaum mut'ah, ialah kawinan yang terbatas atau dalam waktu-waktu yang tertentu dengan syarat bayarkan suatu dana kepada seorang wanita itu yang telah menjadi istri, dan itu merupakan kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu. Kaum mut'ah ini dilarang oleh Rasulullah dengan demikian. Maksudnya, kaum mut'ah ini akhirnya dilarang pada masa khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alaihi salam. Dan dengan demikian, para ahli memandang kaum mut'ah sebagai perkawinan yang tidak sah. Dan perkawinan mut'ah ini, kalau kita lihat, sangatlah banyak syarat-syaratnya dan sangat sulit dapat kawin mut'ah dan tidak mudah untuk kawin sementara ini. Dan seperti yang diberitakan di media-media massa. Sementara itu, dalam syarat yang kedua ini haruslah mengharuskan adanya sifat umum dalam suatu perjanjian perkawinan yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara ketertiban yang dimana di dalam masyarakat dengan demikian mencegah timbulnya perkawinan yang karena pertimbangan tertentu sehingga kerahasiaan suatu perkawinan tidak boleh karena hanya memandang keinginan. Sementara dari karena hanya menetapkan keinginan dan kerugian
keinginan bagi seorang pria dan kerugian bagi seorang pihak dari perempuan, terutama dalam menyangkut martabat pribadinya. Jika kita lihat di dalam hukum perceraian yang telah dituliskan, dalam perceraian di dalam bahasa Indonesia yang dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu dengan talak, dalam istilah yang berarti bubarnya pernikahan, karena itu peraturan tentang perceraian dalam hukum Islam senantiasa mengandung pendidikan tidak mempermudah perceraian. Sebentar ya adik-adik, absen kedua akan saya turunkan dan absen ketiga akan menyusul di akhir acara. Jadi tetap stay saja ya. InsyaAllah sertifikat akan langsung diturunkan. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Silakan saya absen kedua itu sudah saya taruh di komentar, dan absen ketiga akan muncul. Jadi kalian harus tetap stay ya. Baik, jika kita lihat dalam perceraian ini hendaknya hanya dilakukan dalam suatu keadaan yang dimana jika kita lihat keadaan dimana tidak ada solusi lain untuk memperbaiki hubungan dalam suatu rumah tangga. Dalam moral Islam ini menghendaki untuk menjadikan perkawinan yang berusia kekal dan abadi selama hidup. Ya, hanya kematian yang menjadi alasan permusuhan dan permisahan dalam ikatan pernikahan. Jenis tahapan talak itu talak pertama dan kedua adalah sebagai percobaan perceraian yang memberi kemungkinan dari kedua pihak akan kembali rukun sebagai suami istri. Di dalam istilah fikih dinamakan rukun. Baik, sepertinya sudah selesai terabsen. Baik, kita lanjutkan saja. Dalam moral Islam menghendaki untuk menjadikan perkawinan yang berusia kekal dan abadi. Jika kita lihat, adapun dalam talak ketiga ini dinamakan dengan talak fa'il, karena talak ketiga ini dianggap dan cukup membuktikan bahwa hubungan kedua suami istri tidak dapat lagi diperbaiki lagi, dan karena sudah jatuh pada talak ketiga yang dianggap mereka tidak dapat kembali lagi kecuali jika pernah menikah kembali dengan orang lain. Di dalam hukum-hukum Islam mengenai dan mengenal beberapa perbuatan baik dari pihak lelaki maupun dari pihak dari perempuan yang mengakibatkan perceraian, yaitu kita akan membahas tentang tiga saja ya, yaitu ialah di mana suami menyatakan sumpahnya bahwa ia tidak akan mencapai istri dan
ibunya. Maksud keadaannya itu harus membayar uang tebusan, melakukan puasa dalam jangka waktu tertentu. Setelah sumpah itu diucapkan, istri berhak pergi kembali hak-hak perkawinannya, yaitu jika suaminya menebus sumpahnya. Yang ketiga adalah li'an. Li'an ini adalah suatu perbuatan suami yang menuduh seorang istrinya, yaitu berbuat zina, tapi tidak bisa membuktikannya. Dalam keadaan demikian, seorang istri berhak mengajukan permintaan cerai kepada hakim, kecuali suami mau mencabut kembali tuduhannya itu. Maka ia harus bersumpah. Dalam hal-hal ini ada beberapa bentuk perceraian yang telah saya rangkum dalam hukum-hukum Islam, yaitu saya akan menjelaskan tentang sedikit saja ya, karena kalau kita menjelaskan tentang banyak nanti kalian tidak enak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit saja. Yaitu pertama, suami yang menyatakan keputusan talaknya jatuh terhadap istrinya. Yang kedua, istrinya berhak memutuskan sendiri, baik karena berdasarkan persetujuan terlebih dahulu atau karena dikuasakan, yakni talak takwid. Kedua belah pihak, suami dan istri, sepakat untuk bercerai, yakni julu dan mubarak, atas permintaan istri dengan keputusan hakim. Atas permintaan istri dengan keputusan hakim karena sikap suaminya tersebut, yakni istihar, perkawinan bubar dengan sendirinya tanpa memerlukan proses hukum karena perbuatan dari suami. Dan lanjut, perkawinan yang dinyatakan bubar oleh hakim karena suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat dibuktikan, sedang istri menolak tuduhan itu dengan sumpah, yakni li'an. Dengan demikian, kita lihat dari segi hak laki-laki dan perempuan dalam perceraian, bahwa dalam hukum Islam menetapkan hak-hak laki dan perempuan yang seimbang dan wajar. Dan dalam hukum kewarisan, mengenai kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan ini menurut ajaran Islam, karena pada hukum kewarisan itu sendiri sebagai satu keseluruhan, pada hakikatnya adalah perwujudan dari perbaikan-perbaikan yang dibawa Islam dalam hal kedudukan perempuan. Perlu diketahui bahwa pada era Islam yang berhak diwarisi adalah anggota keluarga laki-laki, asabah. Sedang kaum perempuan dan sebagai anggota keluarga dari ibu tidak mempunyai hak untuk mewarisi kondisi tersebut. Terjadi di Arabia pra-Islam saja dalam hukum kewarisan, tidak semata-mata hanya berurusan dengan pembagian atau peninggalan saja. Dan ini juga menyangkut hal-hal yang lebih dalam, yakni sistem keluarga masyarakat sendiri. Karena itu, untuk membahas hukum kewarisan tidak lepas dari peninjauan bentuk-bentuk kemasyarakatan dan sistem kekeluargaan. Baik,
Karena itu untuk membahas suatu hukum kewarisan tidak terlepas dari peninjauan hukum-hukum masyarakat dan khusus keluarga. Hak-hak perempuan dalam mewarisi harta-harta dalam keluarga kita itu. Saya sudah mencakup beberapa, yaitu dalam satu, mewarisi harta dari keluarga yang sendiri, mewarisinya dari suami. Yang ketiga, mahar. Empat, tidak berkewajiban memberi nafkah selama suaminya masih hidup. Nah, selanjutnya, sementara istrinya dapat memakai kekayaan suaminya selama ia masih hidup. Selanjutnya, hak atas kebebasan yang sama untuk mengadakan perjanjian dalam perkawinan dan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang mungkin bersifat khusus bagi persyaratan jual mereka. Harta benda orang yang telah meninggal dibagi-bagi secara ahli waris telah dikurangi dengan semua uang yang telah termuat dalam hutang dan termasuk juga dalam ongkos penguburan zakat yang belum dibayar dan ongkos perjalanan orang lain ke Mekah Al-Mukarramah di Hijaz. Jika yang meninggal tidak memenuhi kewajiban ajaran agama Islam, juga berikan hak waris pada janda dan beberapa anggota keluarga wanita dan anak-anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan nenek pihak ibu, saudara perempuan, saudara seibu, sebapak atau seibu, semua sudah ditetapkan pembagian antara laki dan perempuan dalam Al-Quran. Zaitunah Subhan menegaskan untuk interpretasi tujuan syariat lebih memungkinkan dijadikan sebagai landasan reinterpretasi daripada yang lainnya karena memiliki dasar-dasar yang cukup kokoh. Tujuan syariat ini harusnya menjadi tulang punggung bagi pembentukan konsep hukum fikih dari semua wacana fikih yang berbentuk harus sesuai dengan tujuan awal ini. Di dalam perwujudan keadilan ini harus memperhatikan empat prinsip, yakni keadilan, kesetaraan, musyawarah atau demokrasi. Pada intinya adalah pentingnya mewujudkan kemaslahatan bersama baik dari pihak laki maupun perempuan dalam masyarakat. Hukum-hukum Islam merupakan hukum yang sangat menekankan kemanusiaan. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan orang dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan penerapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan Islam. Dalam hukum Islam, hukum yang sangat menekankan kemanusiaan dalam hubungan sesama manusia merupakan suatu manifestasi dari hubungan dengan kita. Maka ayat-ayat yang berhubungan dengan penerapan hukum yang tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai pertimbangan. Hukum pembinaan sosial sebagai salah satu sasaran pentingnya dalam pembentukan kepribadian seorang muslim melalui pembelaan hukum. Dalam syariat dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau hikmah bagi kehidupan. Dalam prinsip-prinsip ini harus
menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim tidak memberi rahmat bukanlah hukum Islam. Jelas bahwa tujuan diturunkannya hukum Islam adalah kebahagiaan, kesetaraan, dan keselamatan umat manusia itu sendiri. Salah satu indikasi dari tercapainya baik di mana tadi? Baik, jelas bahwa tujuan diturunkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesetaraan dan keselamatan umat manusia. Salah satu indikasi dari tercapainya adalah untuk terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara manusia seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi acuan penting dalam setiap perumusan hukum Islam, termaksud aturan-aturan hukum Islam mengenai kedudukan perempuan dengan senantiasa berpatokan pada prinsip-prinsip tersebut. Dalam tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam mencapai kemaslahatan bersama dalam hal ini adalah keadilan kemaslahatan yang dapat menyentuh seluruh lapisan manusia tanpa membedakan suku, bangsa maupun jenis ilmuwan, jenis kelamin. Perempuan ini selalu menjadi problematika dalam Islam. Berbicara tentang seorang perempuan dalam perkembangan hukum Islam, ini adalah suatu wacana dalam perspektif hukum yang selalu dapat sorotan dan kajian, posisi di mana sering salah diartikan bahwa perempuan ini adalah bagian dari seorang lelaki atau manusia yang belum sempurna kejadian dan kemudian akhirnya dianggap kurang afdal dibandingkan pada posisi lelaki yang di dalam sejarah kemanusiaan dapat posisi puncak hingga kini. Oleh karena itu, karena kajian perempuan menjadi sebuah topik yang sepatutnya mendapatkan jawaban sehingga dapat memberikan visi dan pandangan atau kajian ulang yang dapat memberikan dan menempatkan posisi perempuan terutama di depan hukum lebih bermakna. Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam ini adalah dengan melakukan riset dalam ajaran Islam. Dalam mengrealisasi ajaran Islam dalam suatu arti dapat menyatakan bahwa sebagai upaya dalam dan dapat dorong oleh penilaian terhadap keadaan agama yang ada dalam pada kaum muslimin belum memuaskan untuk menggali apa yang diyakini sebagai standar-standar hukum Islam yang benar-benar agar dapat diperdoman di dalam beradaptasi dengan konteks kemasyarakatan masa kini yang terus mengalami perubahan konsepsi mengimplementasikan bahwa penafsiran ajaran Islam yang ada sekarang berasal dari upaya mengadaptasi ajaran tersebut ke dalam ekonomi dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini terus mengalami perubahan. Konsep ini mengimplementasikan bahwa penafsiran akan agama dan ajaran Islam yang ada sekarang berasal dari upaya mengadaptasi ajaran
tersebut keadaan situasi masa lampau. Karena itu penafsiran tersebut sekarang telah terlampau berat oleh beban historis dan kultural. Semua agama, terutama agama Islam dewasa, mendapat tantangan baru karena anggap melanggengkan ketidakadilan dan penindas terhadap kaum perempuan. Misalnya saja yang selalu mengganggu adalah penggambaran Tuhan Allah seolah-olah lelaki pada hampir semua agama, pada konstruksi bahwa Tuhan adalah orang lelaki tersebut adalah ketentuan Tuhan, atau sejauh mana pandangan orang tersebut dipengaruhi oleh budaya yang bisa gender parsial. Tapi ternyata dalam realitas sosial, bahkan dalam beberapa ketentuan normatif fikih sendiri, kesetaraan itu tampak sama-sama, bahkan dalam gelap sama sekali. Dengan sebagai contoh dalam warisan dan kesaksian, misalnya perempuan dianggap separuh dari laki-laki dalam rumah tangga nikah salah dan rujuk perempuan diletakkan sebagai objek, sementara lelaki suami sebagai subjek. Juga dalam kehidupan bersama, perempuan ini diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan lelaki itu sendiri, yang tidak berhak memegang kepemimpinan di rumah tangga, di masjid ataupun di masyarakat. Dan banyak bukti lain yang secara keseluruhan menunjukkan tidak adanya lagi kesetaraan antara keduanya semata-mata karena mereka adalah perempuan. Ada dua alasan sehingga keadaan ini dilanjutkan masyarakat. Pertama, karena prinsip-prinsip dasar terhadap kesetaraan tadi harus dijabarkan, bukan diruang. Hampa akan terjadi dalam konteks sosial historis. Tentu, kedua bagaimana pun tidak bisa ditutup adanya bisa gender dalam penafsiran agama yang selama ini memang didominasi oleh kaum lelaki. Jika kita lihat di dalam perspektif sejarah Islam hadir di dunia Arab dalam kondisi yang penuh dengan kezaliman, berbagai sendi kehidupan bermaksud tradisi yang memanusiakan perempuan dalam banyak hal. Al-Quran melabrak tradisi Arab jahiliyah. Namun kadangkala labrakan itu jadi secara frontal dan penghapusan. Ketidakadilan itu secara spontan, namun kadang-kadang juga melalui perubahan secara gradual dan bertahap. Pada saat yang sama, Islam sudah berada di Madinah dan banyak dari komunitas Yahudi yang hidup di situ. Islam ini juga bereaksi terhadap politik dalam masyarakat Yahudi yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Perempuan sepanjang sejarah adalah sangat jelas bahwa Islam mampu menghasilkan sebuah alternatif beradab dan hadir dengan aturan-aturan hukumnya sendiri yang diaplikasi secara serta etika sosial modern. Setelah beberapa dekade, gerakan Islam menunjukkan kekuatan potensialnya dan membuktikan dirinya mampu mengatur sebuah negeri. Mampu mengatur sebuah negeri di era modern ini. Islam mengakui pentingnya fase kehidupan kaum perempuan karena mereka telah diamanati peran dan tanggung jawab yang berbeda di dalam kehidupan
serta pada setiap tahapan mereka dihargai dan dihormati. Apa yang telah dilakukan mereka menyatukan Islam pada awal telah membuktikan kepada mereka dengan model-model peranan perempuan teladan dan melapangkan sebuah jalan yang secara terhormat dapat dijajaki pada setiap tahapan. Selama 23 tahun, Islam melakukan transformasi sesuai dengan sosial secara besar-besaran. Contohnya, yang bisa ditemukan adalah antara sebagai kebiasaan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir karena dianggap akan menjadi beban ekonomi keluarga dan dalam ekonomi sistem dan dalam sistem masyarakat normal. Ketika itu, karena praktik ini sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan yang namanya HAM, maka praktik tersebut langsung dihapuskan oleh Islam pada kumpul dan juga percakapan yang sangat membuang waktu dan tidak berguna. Demikianlah juga ketika sebelumnya perempuan dianggap tidak memiliki hak pilih, bahkan ketika perempuan sudah menjadi janda sedikit pun mereka hak pilih ditemukan oleh wali Islam pun mengubahnya juga. Telah kedatangan Islam perempuan baik yang sudah janda maupun yang masih gadis beri hak pilih, dan wali tidak boleh atas namakan dirinya sebagai perempuan dalam menentukan jodoh. Perempuan adalah mitra yang sejajar dalam sebuah pembagian kekuasaan yang dominan dan seimbang antara dua gender. Dasar-dasar bagi teori seluruh terkandungnya dalam ajaran agama Islam, yaitu termuat dalam Al-Quran dan teladannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para pemimpin perempuan yang hidup sekitar, bahkan ijtihad awal yang inovatif. Tidak perempuan Muslim ini hari ini adalah melakukan revitalisasi nilai-nilai Islam yang didasarkan pada fikih modern yang secara drastis memperlancar proses perkembangan dalam suatu masyarakat global. Relasi antar dua gender harus dapat dipahami dalam pengertian prinsip maupun dalam menampilkan peran yang sangat luar biasa dalam membebaskan manusia dari segala jenis penindasan dan juga mampu menampilkan sebuah alternatif yang lebih canggih dan beradab sebagai solusi bagi problem kemanusiaan kontemporer. Kebebasan perempuan dalam batas-batas yang diajarkan dalam Al-Quran, dan bisa kita lihat bahwa yaitu kebebasan yang terkendali dengan ada kepentingan seorang lelaki atau suami dalam rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukanlah sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap seorang perempuan, melainkan sebaliknya bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan sebagai anggota masyarakat atau seorang istri yang harus melindungi rumah tangga yang disertifikat, suami sebagai suami terhadap istri sebagaimana yang telah diyakini oleh umat Islam umumnya. Itu merupakan sebagai salah satu bentuk dominasi lelaki untuk berbuat semaunya terhadap perempuan.
Sebagai salah satu wujud dari kesewenangan-wenangan itu adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah hal ini terjadi dapat dilandasi pada landasan teologis dan dalam sumber-sumber ajaran agama Islam yang memahami prinsip pada hal-hal yang menurut mereka sebenarnya dalam Al-Quran tidak bermaksud memaksa itu terjadi karena ada penafsiran mengenai ayat-ayat tertentu dengan bisa-bisanya lelaki yang tentunya memiliki kecenderungan tentu demi kepentingan pribadi atau secara umum demi kelangsungan sistem masyarakat yang dominan dalam Islam. Dalam salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan pluralisme sosial budaya maupun politik dalam sebuah masyarakat atau negaranya. Dalam mencerminkan kondisi masyarakat Islam pada masa awal-awal yang memperlakukan jalur lahirnya mazhab-mazhab seperti di Hijaz, Mekah, Irak, Syria, terlihat berbagai pengaruh elemen-elemen sosial budaya yang berkembang terhadap mereka dalam pembentukan hukum-hukum Islam dengan keadaan sosial budaya tertentu yang berada di sekitarnya. Dalam pembaruan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan kedudukan perempuan-perempuan sejak masa sebelum kemerdekaan, telah muncul respon dari kaum perempuan secara pribadi maupun organisasi terhadap aturan-aturan hukum keluarga yang diberlakukan ketika itu secara perorangan yang dikenal dengan perjuangan dari Raden Ajeng, yang menurut saya ini adalah tokoh fikih dari Raden Ajeng Kartini. Dia susah yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang dari seorang suaminya. Selama tertulis yang mengatur perkawinan dan keluarga yang bisa melakukan pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum keluarga yang berasal dari kalangan perempuan, baik perorangan kelompok saja dipahami karena kaum perempuanlah yang merasakan langsung dampak dari praktik-praktik ketidakadilan atas diri mereka dalam perkawinan. Meski secara umum bisa dikatakan bahwa kedudukan perempuan itu semakin dipertegas dalam keadaan dua bentuk aturan, yakni undang-undang perkawinan dan juga pada KH. Namun pada perkembangan selanjutnya keduanya menjadi sasaran kritik yang sangat berlebihan sehingga perlu adanya dilakukan kembali pembaharuan. Dalam pembahasan hukum keluarga ini ditempatkan dalam tema pernikahan pembahasan. Tema ini selalu didahului oleh pemaparan mengenai nikah sebagai syariat Islam. Dalam syarat-syarat pernikahan antara wali dan saksi, proses pernikahan seperti ijab kabul dilakukan ada pergaulan suami istri dalam rumah tangga seperti talak, ijab dan rujuk. Hal yang mendasar pentingnya pembaharuan dan perkembangan hukum Islam termasuk mengenai kedudukan perempuan secara ras. Upaya-upaya pembaharuan tidak bisa digalakkan karena ada tuntunan zaman dan keharusan penyesuaian pada wilayah tempat hukum
tersebut akan diterapkan. Upaya ini dilakukan agar tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat direalisasikan. Sementara adik-adik, ada sedikit kendala ini. Untuk selesainya, insya Allah akan segera selesai. Jadi tetaplah stay saja ya. Baik, kita lanjut. Dalam upaya yang dilakukan agar tujuan hukum Islam ini mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat dapatlah direalisasikan. Dalam pola pikir inilah yang mendasari para ulama-ulama Islam merumuskan perubahan hukum yang disebabkan karena adanya perubahan zaman dan pada tempat. Jika kita lihat bersama kekerasan apapun yang terjadi di masyarakat semuanya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di suatu pihak perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Dalam pihak yang tertindas dudukkan pada posisi yang mereka berada pada ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik, kekerasan terhadap pihak perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik dan ancaman di psikologis, termasuk perampasan kemerdekaan yang secara kesewenang-wenangan. Dalam perkembangannya, kekerasan terhadap perempuan sungguh tidak hanya terjadi di lingkungan rumah tangga, tetapi juga bisa terjadi di antara orang tua dan juga anak. Kekerasan terhadap anak atau antara majikannya dengan pembantunya yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Pada umumnya tertuju pada kekerasan yang bersifat instan dan sangat sensasional yang bisa digembar-gemborkan oleh media-media massa, seperti pada kasus perampokan bank, pembajakan pesawat terbang, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Masyarakat pada umumnya tidak melihat dan memperhatikan gagasan-gagasan tentang perlunya untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengurai apa penyebab balik aksi ini. Jika melacak akar balik tindakan kekerasan itu sendiri, karena semakin efektif, memang sulit dipikiri antara perempuan, biologi, dan kekerasan ini bagaikan suatu lingkaran yang saling berkaitan satu sama lain. Tarik saja sejumlah koneksi di antara ketiganya, semuanya akan melahirkan hubungan yang sangat memilukan, yang mengundang perasaan getir jika kekuasaan dan biologi dipadukan. Maka yang akan menjadi objek adalah perempuan. Sementara pertemuan antara perempuan dan biologi yang selalu melahirkan kekerasan, minimal ada justifikasi untuk menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Dan antara perempuan dan kekerasan selalu ada pembenarannya dan akar dalam biologi. Istilah kekerasan biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka dan baik.
sifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut Mansur Fatih, kekerasan tidak hanya diartikan sebagai serangan fisik saja, tapi juga diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental oleh seseorang. Salah satu hal yang paling menonjol dan sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun berapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan lain adalah kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi manusia, khususnya pada hak asasi perempuan. Dalam tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan ini dalam hal hidup yang baik dalam fisik, psikis maupun dalam seksual. Termasuk dalamnya adalah ada nada-nada ancaman, paksaan, atau dalam perampasan kemerdekaan yang secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Dalam kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu dari setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu dari sebuah tindakan sosial di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Kekerasan perempuan adalah perilaku yang muncul akibat adanya bayangan-bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya. Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam hal-hal ini merupakan refleksi bagi kita dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang dimana terjadi selama ini dan di seluruh dunia. Pelakunya pun dari berbagai kalangan yang biasa dikenal, bisa pula yang tidak kita kenal. Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan suatu istilah. Istilah ini berkaitan dengan hal-hal tentang perkawinan. Kata rape yang berarti nomor sehingga diartikan sebagai nomor titik-titik, karena itu adalah kekerasan yang terjadi dalam sebuah kata perkawinan. Dalam nomor titik-titik yang dimaksud adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak, ada pihak yang sulit terhadap istri atau sebaliknya. Pengertian yang lebih umum dipahami oleh masyarakat adalah tentang kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan adalah seluruh bentuk dari perilaku dirinya maupun verbal ataupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang lain yang menyebabkan efektif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran korban. Definisi ini tidak batas seksual, kekerasan terhadap perempuan, segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, dan ini dapat menimbulkan segala tindak kekerasan yang negatif. Islam katakan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini adalah sebuah bagian dan jenis kekerasan yang selalu didiamkan oleh seorang masyarakat, dan ini tidak dianggap sebagai permasalahan publik, terutama yang terjadi dalam domestik ranah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT. Dalam perlakuan ini terjadi atas asumsi bahwa perempuan wajar menerima kekerasan yang berkaitan
posisinya sebagai seorang ibu rumah tangga, anak, dan istri, melihat bahwa apa saja yang dirasakan oleh kaum perempuan dilakukan oleh kaum laki-laki dalam ruang domestik tidak dapat dibenarkan karena merupakan penyimpangan dari ajaran Islam yang mengajarkan tentang kasih sayang, kelembutan, dan dalam perilaku Indonesia. Misalnya, terdapat yang melakukan ungkapan rasa domestik terhadap perempuan. Publik ungkapan dikhawatirkan akan menimbulkan aib keluarga, terutama aib suami. Ini merupakan pelanggaran hak domestik keluarga, dan oleh karena itu akibatnya yang bisa kita lihat adalah perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Korban yang bisa membela diri, apalagi menuntut melakukan kekerasan di depan hukum jika kepala keluarga suami melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarga. Hal itu dianggap wajar karena dengan tujuan mendidik keluarga agar patuh kepada sang ayah. Sementara adik-adik jika kita lihat di dalam bentuk kekerasan ini terhadap perempuan, seorang perempuan ini bisalah mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologis, atau juga bisa mengalami keduanya dalam bentuk kekerasan itu secara bersama. Pertama, kekerasan fisik ini adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, ataupun cacat pada tubuh atau anggota badan yang menyebabkan kematian, baik yang dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa juga menggunakan alat. Kedua, kekerasan psikologis ini adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya juga pada kemampuan kita dan perasaan yang tidak berdaya kepada korban. Dalam aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di sekitar ini, kita dapat melihat dari jenisnya dan dapat klarifikasi terhadap dan ke dalam empat bentuk, yaitu dalam kekerasan langsung. Ini saya telah bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Ya, kalian bisa lihat dari video sebelumnya. Dan kedua, kekerasan tidak langsung. Saya akan membahas sedikit saja. Sangat tidak manusia. Kekerasan yang tidak langsung ini adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan sampai pada ancaman kematian, tapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak orang, masyarakat, atau institusi yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Di sini termasuk kategori yang hanya bisa dibedakan: kekerasan dengan pembicaraan dan kekerasan dengan yang termeditasi. Dalam hal ini terdapat dua catatan dan dalam kaitannya kekerasan karena pembiaran dan kekerasan termediasi. Pertama, banyak sisi yang melengkapi kekerasan karena pembiaran yang dicirikan dengan kondisi yang tetap, sedangkan kekerasan yang termediasi lebih sering dikaitkan dengan gerakan yang dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai penyebab terjadi kekerasan. Dan saya akan menjelaskan tentang yang ini. Saya sudah menjelaskan tentang apa itu kekerasan dan represi. Kalian bisa lihat sudah dari video-video sebelumnya. Baik, tanpa membawa waktu lagi, saya akan kepada kalian untuk menanyakan pertanyaan. Saya akan satu orang saja ya.
Silakan untuk sesi pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom komentar yang telah disediakan. Mengingat waktu sudah sangat larut. Silakan untuk sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, karena saya akan melanjutkan sedikit lagi materi kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jangan malu-malu, karena kalau kalian malu, ibu tidak akan mendapat kalian. Silakan bertanya. Sebelum saya melanjutkan sedikit lagi tentang pertemuan kita pada hari ini, silakan adik-adik. Saya persilahkan untuk menanyakan. Kalau memang tidak ada, saya akan melanjutkan. Saya akan menunggu selama paling tidak sekitar 2 menit saja ya adik-adik. Jadi tolong gunakan waktu ini dengan sangat bagus. Terima kasih.
Baik, apakah tidak ada yang ingin menanyakan tentang sesuatu pertanyaan tentang materi kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, saya mau kalian untuk membuka webcam kalian agar saya dapat dokumentasikan tentang seminar hari ini. Tolong silakan aktifkan kamera kalian. Tolong silakan aktifkan kamera. Aktifkan kameranya ya, adik-adik. Tolong cepat. Saya tidak ada waktu lagi ini. Sudah tahu sekali. Dan kalian juga pasti besok ada kegiatan aktivitas sesuatu. Halo, apakah masih ada orang di sini? Kalau masih ada, tolong aktifkan sebentar saja. Sebentar saja kameranya, diaktifkan sebentar saja. Kalau memang tidak ada, akan saya bubarkan. Tidak akan saya aktifasi linknya. Tolong aktifkan kameranya sebentar saja. Halo, pada ngantuk ini sepertinya. Baik, saya akan mengirimkan linknya saja. Karena kalian telah berpartisipasi pada acara kita. Terima kasih banyak. Kan bisa dilihat linknya di komentar. Silahkan ya, silahkan. Saya akan menunggu sebentar saja. Kalau sudah siap, saya sudah siap. Sekian saja 10 menit. Mulai dari
saudara.
Baik, acara akan saya tutup sekarang. Maaf kalau ada kesalahan kata, karena saya bukan manusia yang sempurna, dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses, salam sukses buat kalian semua.